kita akan membahas cerita dari Avatar Roku, yang merupakan avatar sebelum Aang. Kisah dari Avatar Roku diceritakan dalam flashback di episode yang berjudul Avatar and the Fire Lord. Berikut adalah kisahnya. Avatar Roku lahir di negara api, dan pada saat itu negara api belum menyerang negara lainnya. Jika kita melihat silsilah dari keturunan Avatar Roku, maka kita akan menemukan bahwa Avatar Roku adalah kakek buyut dari Zuko dan Azula. Hal ini dikarenakan Ursa yang merupakan ibu dari Zuko dan Azula adalah cucu dari Avatar Roku. Avatar Roku sejak kecil bersahabat dengan Pangeran Sozin yang merupakan putra dari Raja Api pada saat itu. Persahabatan mereka terjalin dengan baik, dan terkadang mereka melakukan latih tanding untuk menentukan siapa yang terkuat. Dan pada masa ini juga Roku mulai menyukai seorang gadis. Pada suatu pesta ulang tahun, para guru kemudian datang untuk memberitahu suatu hal. Sozin mengira bahwa mereka datang untuk memberitahu kabar tentang ayahnya. Namun mereka datang bukan untuk itu, melainkan untuk memberitahu tentang siapa avatar selanjutnya. Dan Roku adalah orang yang terpilih untuk jadi avatar sesudah Avatar Kyoshi. Mendengar hal itu, Roku sangat terkejut. Karena mulai hari itu, ia harus mengemban tugas yang berat menjadi seorang avatar. Para guru dan orang-orang di sana kemudian memberikan penghormatan kepada Avatar Roku, termasuk juga Sozin. Setelah itu, Avatar Roku berkemas untuk mempersiapkan perjalanan ke kuil udara. Sozin kemudian memberikan artefak kerajaan kepada Roku untuk kenang-kenangan. Roku dengan senang hati menerimanya dan langsung memakainya. Sesuai urutan elemen, kini Avatar Roku belajar pengendalian udara di kuil udara selatan. Di sana ia berteman dengan banyak orang, salah satunya adalah Biksu Gyatso. Setelah bertahun-tahun menguasai pengendalian udara, kini Avatar Roku melanjutkan perjalanan ke kutub utara untuk belajar pengendalian air. Mungkin bagi Avatar Roku, menguasai pengendalian air cukup sulit, dikarenakan elemen asal Roku adalah api, yang dimana itu adalah elemen yang berlawanan dengan air. Namun pada akhirnya ia berhasil menguasai elemen air dengan mahir. Setelah menguasai pengendalian air, Avatar Roku kemudian belajar pengendalian bumi di kerajaan bumi. Ia dilatih oleh Master Suit. Setelah beberapa lama, akhirnya Roku mampu menandingi Master Suit dalam pengendalian bumi. Roku bahkan dapat mengalahkan Master Suit dalam lomba mendaki gunung. Setelah 12 tahun berpetualang, kini Avatar Roku dapat menguasai keempat elemen dengan mahir. Ia juga bisa menggunakannya secara bersamaan. Avatar Roku kemudian pulang ke tempat asalnya, yaitu negara api. Di sana, ia menemui Sozin yang ternyata sudah menjadi Raja Api yang baru. Beberapa bulan kemudian, Avatar Roku menikah dengan Tamin, yang merupakan wanita yang disukainya dulu. Dalam pesta pernikahan itu, Sozin kemudian mengajak Roku keluar sejenak untuk membicarakan sesuatu. Dalam pembicaraan itu, Sozin mengungkapkan rencananya untuk menguasai dunia dan mendirikan kekaisaran terbesar. Ia juga mengajak Roku untuk ikut terlibat dalam rencananya. Karena jika Raja Api dan Avatar bekerja sama, maka tujuan tersebut akan mudah dicapai. Namun, Roku dengan tegas menolaknya. Roku berpandangan bahwa seharusnya keempat negara harus tetap hidup berdampingan, dan apa yang direncanakan oleh Sozin dapat merusak keseimbangan dunia. Roku kemudian memperingatkan Sozin dan pergi meninggalkannya, dan itu merupakan ujian pertama bagi Roku sebagai seorang avatar. Beberapa tahun kemudian, Avatar Roku menemukan bahwa negara api telah melakukan ekspansi dan membentuk koloni di wilayah kerajaan bumi. Ternyata, Sozin telah melaksanakan rencananya tanpa sepengetahuan Roku. Avatar Roku kemudian menemui Sozin di istananya. Namun, Sozin malah menyerang Roku. Mereka kemudian bertarung. Dengan mode avatarnya, Roku dapat dengan mudah mengalahkan Sozin. Sozin yang tidak berdaya, sekali lagi diperingatkan Roku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dengan terpaksa, Sozin harus menerima kekalahannya. Dan Avatar Roku pergi meninggalkannya lagi. Di sisa hidupnya, Avatar Roku kemudian memilih tinggal di suatu pulau bersama istrinya. Selama 25 tahun sejak kejadian itu, baik Roku maupun Sozin tidak pernah bertemu lagi. Hingga pada suatu malam, gunung berapi yang berada di pulau Roku tinggal mengalami erupsi. Erupsi itu membuat lava yang ada di dalam bumi keluar dan menghancurkan pulau itu. Dengan sekuat tenaga, Roku berusaha melindungi desa dan menghentikan erupsi.
Ketika ia sedang kewalahan, tanpa disangka, Sojin datang dan membantunya. Mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk menghentikan erupsi. Namun, erupsi gunung berapi terlalu kuat untuk mereka hentikan. Mereka kemudian kabur untuk menyelamatkan diri. Tanpa diduga, Roku menghirup terlalu banyak gas beracun yang membuat dirinya kini melemah. Roku kemudian meminta tolong kepada Sojin. Namun, Sojin enggan menolongnya dan pergi begitu saja. Feng, yang merupakan hewan pemandu milik Roku, berusaha menyelamatkannya. Akhirnya, Roku dan Feng meninggal terkubur bersama reruntuhan gunung berapi. Setelah itu, Sojin melanjutkan rencananya untuk menguasai dunia. Dan sebuah komet akhirnya melintasi bumi. Negara api memanfaatkan komet itu untuk memulai perang. Dan nantinya komet itu diberi nama Komet Sojin. Setelah kematian Roku, Sojin mengetahui bahwa avatar selanjutnya akan lahir dari pengendali udara. Ia kemudian menghancurkan kuil udara dan membunuh para pengendali udara. Namun ia tidak menemukan sang avatar, karena Aang yang merupakan avatar selanjutnya telah membeku bersama Appa dan berada di dasar laut. Sehingga hal ini membuatnya sulit ditemukan oleh negara api. Dan 100 tahun kemudian, dua bocah dari suku air selatan yang bernama Katara dan Sokka menemukan Aang yang masih membeku. Setelah Aang terbebas dari es, Katara dan Sokka kemudian memutuskan untuk membantu Aang untuk mengalahkan negara api. Dan dimulailah petualangan mereka. Itu saja cerita dari Avatar Roku.